Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas tentang penggunaan Google Classroom dan Google Meet untuk pembelajaran matematika. Nah, menggunakan Google Classroom dan Google Meet ini merupakan tugas di kelas 18 Samisanov yang dilatih oleh Pak Aris Eka Prasetya. Perkenalkan, nama saya Juliani SPD, saya mengajar di SMA Negeri 26 Batam. Saya mengajar mata pelajaran matematika. Nah, ini merupakan Google Classroom yang saya miliki ya di sini. Di sekolah itu saya mengajar ada 5 kelas. Jadi ada kelas 10 MIPA, kelas 11 MIPA, 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 IPS 1, dan 10 IPS 2. Untuk video ini saya akan menjelaskan penggunaan Google Classroom dan Google Meet yang di kelas 11 MIPA. Jadi di sini di kelas 11 MIPA kita buka dulu ya classroom-nya di sini. Nah, pertama kali saya memberikan pengumuman tentang tata tertib pada pembelajaran matematika saya di sini. Saya menuliskan di forum, ya, ada tata tertibnya. Kemudian saya meminta anak untuk menuliskan komentar dengan tulisannya siap. Jadi di sini ada 16 anak yang sudah memberikan komentar. Ya, di antaranya ada Cairinisa, Sri Devi, dan seterusnya di sini ya sudah memberikan komentar yaitu siap. Kemudian juga untuk absensi saya memberikannya ada di tugas kelas di sini. Jadi pada tugas kelas ini udah saya buat 2 topik ya. Pertama ada topik absensi, kemudian ada topik ini MTK peminatan tentang lingkaran. Jadi untuk absensi ini saya buat yaitu dari pertanyaan ya. Pertanyaan dalam bentuk dia pilihan ganda. Pilihan ganda hanya pilihannya itu saya tuliskan hadir. Jadi bisa kita lihat di sini rekapnya. Ada 4 yang menyerahkan, 1 diberikan, dan 27 dikembalikan. Kalau kita lihat jadinya seperti ini ya. Jadi kalau dia yang menyerahkan, 4 menyerahkan ini berarti dia baru mengisi absensi. Nah, di sini terlambat semua. Kemudian kalau diberikan, nah kalau yang diberikan ini tulisannya tidak ada, berarti anak ini dia tidak mengisi absensi. Sedangkan yang sudah saya kembalikan, anak-anak ini dia sudah absen, sudah mengisi absensi dan sudah saya kembalikan, berarti tandanya centang untuk absensi. Selanjutnya saya memberikan sebuah kuis. Di sini ada kuis unsur lingkaran. Nah, untuk rekapannya di sini 30 anak sudah saya nilai, 2 diberikan. 2 diberikan ini artinya anak tersebut tidak mengerjakan kuis. Oke, kita lihat di sini tugasnya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada 2 anak yang belum mengerjakan kuis. Yang sudah saya nilai di sini ada 30 anak. Sini sudah ada nilainya, ada yang 60, ada yang dapat 100, ada yang 80, ada yang 90 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini kuisnya kan dalam Google Form. Kalau diklik bentuk dari kuis tersebut seperti ini. Ada menuliskan nama lengkap pertama. Misalnya saya tulislah nama saya di sini Yuli, kemudian berikutnya di sini muncullah dia soalnya. Jadi saya menuliskan di sini soal bentuknya pilihan ganda ada 10 soal. Nah, hasil nilai tadi dapat dari mana? Nah, nilai tadi itu jadi kalau anak yang sudah mengerjakan kuis, saya mengambil nilainya dari ini, Google Drive. Tersimpan di sini di Google Drive. Kita buka. Disinilah dia.
ternyata sudah ada 31 respon. Tadi yang sudah saya kasih nilai 30. Berarti masih ada satu lagi yang belum saya kasih nilainya. Nah, seperti ini ya. Ini nama-nama anak yang sudah mengumpulkan, kemudian dan seterusnya ya. Untuk mengambil nilainya, kita klik yang berwarna hijau ini di spreadsheet. Dari sinilah nilai-nilai yang diperoleh anak tersebut saya pindahkan ke Google Classroom. Ya, seperti ini dia di Google Classroom. Nah, nilai yang diperoleh anak tadi saya pindahkan ke sini, saya berikan nilai, kemudian saya kembalikan kepada siswa. Kemudian setelah saya memberikan kuis, saya juga memberikan materi. Di sini ada materi persamaan lingkaran. Saya berikan dulu di sini. Silahkan kamu mempelajari materi persamaan lingkaran berikut. Dipahami, kemudian dituliskan di kolom komentar apakah sudah dipahami atau belum, sehingga bisa kita diskusikan. Jadi saya melampirkan di sini materinya dalam bentuk PDF. Dan sudah ada yang mengomentari ya, di sini ada yang mengomentari satu siswa saya katanya dia kurang paham. Kemudian saya balas, dibaca dulu ya bentuk persamaannya, seperti itu. Selanjutnya lagi, saya ada memberikan tugas setelah dia membaca materi tadi, saya kasih mereka tugas yaitu menggambar lingkaran. Di sini sudah ada rekapannya. 7 orang mengumpulkan, 15 belum mengumpulkan, dan 10 orang sudah saya nilai. Kita lihat rekapnya. Ya, jadi di sini sudah ada yang saya nilai di sini ya. Ada 10 orang sudah dinilai, masih ada 7 orang belum saya nilai. Nah, kalau tadi saya tuliskan di sini tenggatnya atau batas pengumpulannya itu pada hari ini jam 5 sore atau pukul 17. Jadi anak-anak yang sudah mengumpulkan, kalau dia hanya hijau seperti ini berarti dia tidak terlambat. Kalau terlambat maka akan ada tulisannya selesai namun terlambat. Kemudian kalau dia belum mengumpulkan, tulisannya adalah tidak ada. Baiklah, saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya menilai. Misalnya di sini saya melihat punya Rani. Saya melihat gambar punya Rani sudah bagus dan sudah rapi. Kemudian dari persamaan yang dibuatnya juga sudah betul. Maka saya kasih nilai 100. Kemudian saya berikan komentar, sangat bagus Rani. Semangat ya. Saya posting, berarti komentar ini nanti bisa dibaca oleh anak, kemudian saya kembalikan. Dikembalikan, maka sudah ternilailah tugas Rani tadi. Tugas Rani tadi sudah berubah ke tempat yang sudah dinilai di sini. Sangat bagus. Ada juga ketika saya sudah memberi komentar, kemudian dia komentar kembali seperti yang ini. Pertama dia bilang, "Bu, ini tugas saya, maaf jelek." Saya membalasnya, gambarnya kurang rapi dan bentuk persamaan tidak sesuai dengan gambar, jadi boleh diulang. Dibalas lagi, siap Bu. Ya. Jadi pada kelas 11 MIPA ini, selain saya memberikan tugas dan materi di Google Classroom, saya juga ada pertemuan dengan mereka menggunakan Google Meet. Tetapi di sini saya lupa ya untuk memvideokan ketika saya membagikan link Google Meet-nya, tetapi yang pada saat Google Meet-nya sudah saya rekam, ada di sini. Jadi tahapannya pertama
Saya kecilkan dulu volumenya supaya suara saya lebih terdengar. Jadi pada pertemuan Google Meet ini juga sedikit aja karena ini tugas. Nah, pertama seperti ini ya. Ketika anak ingin bergabung, kemudian saya akan mengizinkan. Di sini saya mengeklik izinkan. Maka anak tersebut masuk. Nah, ini ada lagi yang masuk. Saya izinkan, maka dia bergabung. Di sini sudah ada 19 partisipan termasuk saya di dalamnya. Ya, selanjutnya sudah ada anak yang memberikan komentar di sini, menuliskan chatnya. Karena pas anak itu masuk, dia tidak menggunakan namanya. Nih, namanya Hilya. Jadi saya tanya, Hilya ini siapa? Dia menuliskan di chatnya, saya Lucky Bu, katanya. Jadi di sini anaknya banyak yang malu-malu. Jadi hanya beberapa orang saja yang membuka kameranya. Padahal sudah saya panggil nih, ini saya sebut satu-satu. Jadi ketika saya menjelaskan materi tentang lingkaran tadi, nah ini saya mempresentasikan menggunakan PPT berbagi layar. Berbagi layar terlihat dari sini ya. Nah, di sini saya sudah menanyakan terlihat tidak, dan anak sudah menjawab sudah terlihat Bu. Nah, ini berbagi layar saya dalam bentuk PPT. Nah, kemudian saya berbagi layar lagi yang ini dalam bentuk PDF. Kemudian saya menuliskan di kolom chat, ada yang mau ditanyakan atau tidak, silahkan kalian isi dengan menggunakan emoticon jempol. Jadi di sini anak-anak membalas chat saya yang di Google Meet. Nih banyak pada membalas menggunakan emoticon jempol. Baiklah, jadi ini saja presentasi saya tentang penggunaan Google Meet dan Google Classroom pada pembelajaran matematika khususnya di SMA Negeri 26 Batam. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.